ketemu lagi dengan saya Siti Barka. Hari ini kita mau ke MI Ruhaniyah, mau tes anak saya Dafa Ahmad Rizik. Doain Dafa ya biar lulus tesnya. Bentar lagi nyampe. Namanya jauh-jauh hari, alhamdulillah kuota kita 100 terpenuhi sekarang. 100 siswa di sini karena ruangan kita kurang, jadi tidak bisa lebih. Alhamdulillah 100 orang mengurangi 1 karena masuk 29 orang sudah terdaftar secara resmi di kami, dan verifikasi lumayan awal ya Bu. 1 kali masih banyak kesalahan, 2 kali alhamdulillah mulai ada yang ke sekolah langsung terima, karena kalau berbicara di WA itu nggak bakal selesai Bu. Makanya mohon maaf kami tidak merespon secara satu persatu. Ini kita pengenalan. Jadi kalau bahasa pengenalan itu yang pertama yang kita uji pengenalan itu yang pertama adalah baca. Kenapa baca? Ibu tahu sendiri yang namanya huruf tilas bukunya seperti apa. Makanya kita lihat dulu apakah anak ini mampu untuk mengubah huruf tilas. Baca dulu, terus menghitung di situ angka, bukan menghitung satu tambah satu enggak, karena itu bukan masanya. Angka dulu 1 sampai 100 itu diacak, 1 sampai 20 dihitung seperti biasa, kesannya diacak 21, 31 dan sebagainya sampai 100. Lalu di situ ada ikro. Kenapa kita bahasanya ikro? Kenapa enggak Quran? Ada Quran di sini ya. Cuman kita lebih terfokus ke ikro dulu karena pematangan di kelas 1. Kenapa Quran bukan tidak diakui, namun kita penyamarataan dulu kalau masalah ikro. Kalau anak tersebut memang sudah mahir di Quran, kita lebih baguskan di Quran. Nanti apakah nanti kita arahkan dengan orang tuanya itu di dekat rumah itu ada tartilnya, ada persaingan, anak ini punya kompeten loh.
nanti kita arahkan di lingkungannya dan sebagainya. Nanti kita lihat di sini. Jadi di sini bukan untuk meloloskan atau menggugurkan anak, tapi di sini mengangkat bagaimana kemampuan anak itu bisa kita eksplor. Ada anak yang bisa baca, bisa menghitung, tapi daya talatnya kurang. Ada seperti itu. Ada anak daya talatnya luar biasa, orang tuanya ngomong apa, tapi bagian ngitung orang tuanya sampai gitu. Beda-beda. Kenapa kita lakukan ini? Guru kelas 1 itu kurang lebih 33 anak di kelas dengan karakter unik. Gitu. Makanya kenapa ini melibatkan ibu-ibu, bukan bapak-bapak. Ada bapak-bapak ada itu kan dia sabar. Kenapa? Karena untuk mengenal si A ini kemampuannya kemana, si B ini kemampuannya kemana, sehingga nanti pas masuk kelas nanti gurunya itu nggak kaget, loh anak ini kok gini, ada yang hiper, ada yang apa, sehingga kami nanti memetakan. Contoh, anak belum bisa baca, lalu kami memberikan spare waktu setengah jam setiap hari kalau tetap buka. Kita berdoa bersama mudah-mudahan tetap bagus. Kami dulu capek kita mau bersama belum ada sendiri, belum berhutang juga sama mau PJJ. Anak udah minta Pak, saya dulu ke PJJ kita kuota dibagi 2, yang ikut cuma ngasih sedikit 12 juta, belum anak lihat itu. Oke, di sini anak nanti kita lihat kompetensinya di mana. Kalau memang anak tersebut, kategori kami tidak ada anak yang pintar, tidak ada anak yang bodoh, semuanya sama, mempunyai kelebihan masing-masing. Hanya ada yang dispesialkan. Ketika anak ini belum bisa baca, kami akan cara membacanya setengah jam setelah pembelajaran. Karena karakter anak ada yang bisa baca ketika hening. Anak saya tuh sama. Dia nggak bisa kalau bising kayak ayahnya. Kalau bising malah marah. Harus di satu ruangan yang ini baru bisa. Ada yang berisik, hyper, tapi dia bisa dapat. Ada yang kayak gitu. Makanya kita nggak bisa menyamaratakan anak. Makanya di sini kita coba pendekatan dengan gurunya lebih terjalin. Kalau anak yang udah bisa, gimana ini Pak? Anak yang udah bisa pasti ada kelebihannya. Ini yang kita akan komunikasikan. Nanti pun insya Allah rekod dari anak tersebut mampunya gimana itu akan dikembalikan. Nih anak ibu bisanya ini, bacanya kurang, mohon dibimbing. Nanti kami insya Allah di sini. Jadi artinya semuanya berperan. Di sini kami sebagai orang tua dari jam 7 sampai jam 12. Nanti selepas daripada itu kembali ke orang tua lagi yang sebelumnya. Disitulah kerjasama akan terjalin dan mudah-mudahan ini membangun anak lebih baik. Itu yang harapan kami. Makanya jangan berpikir bahwa anak saya harus bisa ini, pinter ini, sampai ada ketika di share ada yang udah baca duluan, belajar duluan. Ngapain gitu kan? Saya bilang ngapain? Jangankan ibu, istri saya pun sama. Emang anak mau bisa cuma sekarang aja. Saya bilang aja. Nanti kita sebagai orang tua bertanggung jawab. Mau itu dileskan, karena biasa kesalahan sama orang tua banyak ya Bu. Kalau ini bacanya bapak keluar gitu kan, bapaknya dari pinggir itu kan fenomena keluarga. Makanya biasanya lebih didominankan les kan, jadi lebih aman. Walaupun memang kewajiban kita ngumpul di situ gitu, tapi jadi itu untuk masalah pengenalan kemampuan. Jadi intinya nanti hasil akhirnya adalah kerjasama dengan orang tua dan kemampuan anak kalau diarahkan kemana. Itu entry pointnya, nggak ada yang lain. Jadi jangan gini berpikir nanti kalau anaknya belum bisa ini, belum bisa itu, lalu kita lihat orang yang lain bisa, kalau kita jangan. Kita di sini bukan untuk bahasa kasarnya memperkosa anak. Karena kemampuan anak itu kadang di kelas 1 dia bisa, di kelas 2 dia drop. Ada terjadi di sini
alumni sini kelas 1 sampai kelas 3 dia nggak bisa baca. Orang tuanya udah pasrah, orang tuanya udah kalau pasrah udah bingung ini mau anak mau gimana. Tapi orang tuanya udah ngaji ya, sambil ya kita berbicara bahasa ilahi itu, sambil berdoa orang tuanya. Dan di luar dugaan di kelas 4 dia lagi sakit fasenya. Jadi ternyata setelah kita analisa, karena guru pun tidak hanya mengajar, menganalisa perkembangan anak ini seperti apa, sampai pada tingkat anak ini pubertasnya apa. Itu sangat-sangat dipantau. Karena apa? Karena ketika muncul pubertas ingin tahu yang lebih tinggi, itu arahannya harus lebih ketat ekstra. Makanya kelas 6 itu guru-guru bawel. Bagiannya begitu atun itu. Awas kamu kalau pulang ini. Jadi terkesan di pressure. Kenapa? Khawatir. Karena di usia mau paripurna ke SMP itu di situ masa-masanya. Ada yang di kelas 5. Makanya kita melihat strategi itu untuk melihat perkembangan anak. Nah, kalau sekarang kita lihat di sini. Jadi kalau bisa ibu udah kegambar bahwa kelas 1, kelas 2 masih anak-anak masih biasa-biasa manja ke orang tua, maka gurunya pun harus yang ngomong gitu kan. Kelas 3 mulai ada nakal-nakalnya, tapi mulai cari tahu. Kelas 5, kelas 6 kita sudah muncul, itu beda-beda kelas. Makanya kita dari kelas 1 kita bimbing. Makanya di sini dikaunya baca Qurannya, kegiatan harian, maka ada kebiasaan. Mudah-mudahan kebiasaan itu bisa membiasakan anak sampai sholat duha pun kita hafal. Baik. Thank you.